Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas doanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa pejuang akhir zaman atau penduduk rohani dari Masjid Al-Mahdi atau Tanah Uzza dan ataupun yang berada di rumah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia kenikmatan, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kuliah sore ini kita masih pada bahasan tema yaitu Islam Kafah, mewujudkan totalitas keislaman dan kabar gembira akhir zaman. Sebetulnya materinya ada di laptop Mas Julian. Tapi karena kita sekarang tidak pakai fokus, jadi kuliah dengan semampunya untuk ditulis ataupun disimak. Kita masih pada bab kedua, yaitu tantangan umat akhir zaman. Di antara tantangan umat akhir zaman kemarin yaitu arus liberalisasi. Bahayanya paham liberalisasi terhadap akidah umat Islam. Kemudian di antara fitnah selanjutnya yang merupakan tantangan bagi pejuang akhir zaman, yaitu normalisasi maksiat. Ini merupakan strategi iblis untuk merusak umat dari dalam. Dahulu maksiat merupakan aib dan dosa besar. Namun pada zaman sekarang banyak bentuk maksiat dibungkus atau justru dianggap biasa dan dibela atas nama hak asasi, seni, keanekaragaman budaya dan nama-nama yang mereka sematkan untuk menutupi sebuah maksiat. Baik rekan-rekan, kita akan sebelum lebih jauh poin-poin dari bahaya normalisasi maksiat, strategi iblis untuk merusak umat Islam, karena ada poin-poin penting dari mulai pengertian normalisasi maksiat, juga jenis-jenis maksiat dan seterusnya. Kita masuk pada poin pertama. Yaitu definisi maksiat. Maksiat secara etimologi atau bahasa al-maksiatu dari kata aso yasi. Aso yasi. Nah, jadi kita kalau ngasih nama jangan sembarangan ya. Jangan aso nih, keren nih. Ternyata aso itu ada apa? Ya alif maksura ya, Pak DKM apa? Nah, kalau asonya ain sama so dengan alif maksura itu maksiat ya, membangkang ataupun perbuatan dosa ya, menyelisihi. Tapi kalau ain so dengan alif itu apa? Tongkat ya. Pak Huda, tongkat atau apa? Ya. Artinya tongkat ya. Jadi maksiat itu secara bahasa dari kata aso yasi, menyelisihi, membangkang atau menentang.
Sementara yang kita inginkan yaitu maksiat secara terminologi atau secara syariat. Apa itu? Setiap perbuatan seseorang mukallaf, yaitu yang diberi takdir, yang sudah balik gitu ya, yang menyelisihi atau melanggar perintah Allah dan Rasulnya, baik dengan perbuatan ataupun ucapan, ya, yang dia lakukan merupakan pilihan dia sendiri. Artinya dengan pilihan sendiri, ya, berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Ini maksiat secara terminologi atau secara istilah syariat. Dan ini merupakan lawan daripada ketaatan. Dan ketaatan merupakan bagian dari ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya definisi ibadah, ada yang masih ingat pada pembahasan kitab tauhid? Ada yang masih ingat definisi ibadah? Umahat, ada yang masih ingat? Bapak-bapak pakai bahasa Inggris, kajian pakai bahasa Inggris. Ibadah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah yaitu sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ini ibadah. Sehingga tadi maksiat lawan daripada ibadah. Dan di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dalil, yaitu perbuatan maksiat atau dosa, yaitu wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, ya, sesungguhnya dia telah menyimpang, ya, telah sesat, ya, dari syariatnya Allah dan Rasulnya. Dan maksiat di sini mencakup baik itu al-kabair, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ya, dan juga maksiat dapat berupa perbuatan hati, ya, lisan, anggota badan, ya, ataupun keyakinan. Itu maksiat. Ya. Kemudian di antara contoh atau perbuatan maksiat dapat terkait dengan maksiat hati. Seperti apa maksiat hati, Mas Anto? Suuzon. Seperti suudzon, riya, terus hasad, ujub, takabur, sombong, hasad, dan seterusnya. Itu maksiat hati, ya. Ketika hati kita ada penyakit riya, ujub, takabur, maka hati kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga maksiat lisan. Seperti apa maksiat lisan? Bohong, kemudian Ghibah dan seterusnya. ini maksiat lisan, ya. Ghibah, dusta, mencaci, adu domba, ini maksiat lisan, ya. Ketika lisan kita terjatuh pada perbuatan tersebut, berarti kita telah maksiat. Lisan kita telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun maksiat berupa anggota badan. Seperti apa? Mencuri. Santa 100 buat Maudin. Terus apa lagi? Berzina. 100 lagi buat Mas Anto. Satu lagi deh biar 3 ganjil. Udah tadi Mas Anto. Memukul tanpa alasan syar'i, itu juga maksiat anggota badan. Sehingga para ulama, ya, mengklasifikasikan maksiat kepada 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu maksiat yang masuk pada dosa-dosa besar.
yaitu adalah dosa yang disebutkan dalam dalil serta disebutkan pula ancaman laknat ya, azab atau hukuman di dunia ataupun di akhirat. Ini dosa-dosa besar. Kita akan mengupas beberapa dosa-dosa besar dari urutan yang paling besar. Yang pertama yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang paling besar ya. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini tentunya ayat ini ya, bagi orang-orang yang meninggal masih dalam melakukan kesyirikan atau belum bertaubat. Namun apabila pelaku kesyirikan kemudian dia bertaubat sebelum meninggal, maka tidak masuk pada ancaman ayat ini. Sementara yang masuk pada ancaman itu yaitu orang-orang yang meninggal yang dia masih membawa dosa-dosa kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat lain tentang ancaman dosa kesyirikan, dosa yang besar ini, yang paling besar ini, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Dan tempatnya ialah nas'alullah salamah na'udzubillah. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Di sini Allah mengancam bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan dia kepada surga karena atas dosa perbuatan syirik tersebut. Sehingga kita pantas untuk berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa kesyirikan, sebagaimana para nabi dan rasul ya. Bersamaan mereka mereka adalah orang-orang mulia, utusan Allah. Bersamaan itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa kesyirikan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Beliau adalah imam tauhid, beliau adalah Khalilullah. Bersamaan itu beliau juga berdoa kepada Allah agar dijauhkan beliau dan juga anak keturunan beliau dari menyembah asnam, berhala ya. Ini menunjukkan rasa takut dia atau Nabi Ibrahim terhadap jatuhnya kepada dosa kesyirikan, sehingga sangat takutnya beliau bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan beliau mendoakan anak keturunannya agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Oleh karena itu kita lebih-lebih harus memiliki rasa takut ya terhadap dosa kesyirikan. Itu diantara dua dalil dari ayat Al-Quran tentang ancaman dosa kesyirikan. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, akbarul kabair al-isyraku billah, dosa yang besar yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa
yang bertemu Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang bertemu dengannya, yaitu dengan Allah, kemudian dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Ini adalah kabar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jadi bisa kita simpulkan dari poin pertama dari klasifikasi maksiat, yaitu dosa-dosa besar. Yang pertama itu kesyirikan, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah tidak akan mengampuninya bila pelakunya mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa kesyirikan. Pada ayat tadi ya, pada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, di sini para ulama ya, sebagian ulama menyebutkan syiriknya syirik secara umum, artinya mau syirik akbar ataupun syirik asghar atau syirik khafi ya. Karena di sana di ayat tersebut siapnya bentuk kalimatnya yaitu nakirah umum syai'an. Apa? Inna wa yaghfiru bihi wa inna la yaghfiru ayyushraka. Itu siapnya nakirah. Sehingga sebagian ulama mengatakan umum, mau kesyirikan akbar ataupun kesyirikan asghar atau khafi tersembunyi. Dan juga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang tidak menikah, yaitu dia bertauhid kepada Allah, Allah akan menjanjikan surga. Oleh karena itu, ketika kita ingin meraih surganya Allah SWT, maka kita harus menempuh jalan yang bisa mengantarkan kepada surga, yaitu dengan meninggalkan dosa kesyirikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah akan ridho. Sehingga dengan keridhaan Allah tersebut, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian di antara dosa besar lainnya yaitu membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Dan ini disebut dalam Al-Qur'an. Dan ini disebut dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 5 ayat 32. Di firdi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyahan nasa jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, barang siapa seseorang membunuh manusia bukan karena kisos atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang atau tidak membunuh, menjaga nyawa seorang, maka dia menghidupi atau memelihara. Ini menunjukkan dosa besar, membunuh tanpa alasan. Sehingga di sini diumpamakan ketika seseorang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya, ketika seorang menyegah atau memelihara jiwa satu orang, maka seperti dia menghidupkan atau memelihara kehidupan seluruhnya. Yang paling berat disebutkan di surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azima." Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, orang mukmin dibunuh dengan sengaja,
maka balasannya jahat, bahkan kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan baginya azab yang besar. Di sini para ulama memberikan tafsiran, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan dibenarkan, yaitu balasannya fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, yaitu balasan neraka dan kekal di dalamnya. Maksud di sini bukan kekal sebagaimana dosa syirik ya. Para ulama menafsirkan kekal di sini sebagai peringatan yang keras agar pelaku pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat jerak. Kemudian juga ancaman di sini merupakan yaitu karena waktu yang sangat lama ya. Khalidan fiha di sini para ulama sebutkan waktu yang sangat lama ya. Karena jelas ya, ketika seorang membunuh dalam keadaan dia masih memiliki keimanan dan juga tidak menghalalkan perbuatan tersebut, maka dia masih memiliki keimanan sehingga tidak kekal di dalam neraka. Midnight malam minggu. Ini juga minta bincang. Masya Allah ya. Jadi dosa membunuh jiwa seorang mukmin tanpa dibenarkan oleh syariat maka tidak kekal ya. Adapun ayat di sini para ulama menjelaskan sebagai ancaman yang sangat dahsyat agar seorang itu jerak ya. Kemudian juga waktu yang sangat lama. Karena di sana ada hadis yang tadi yang disebutkan, barang siapa yang bertemu Allah kemudian dia tidak menyekutukan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu Allah dia menyekutukan sesuatu dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Ketika seseorang membunuh dan dia tidak berbuat syirik atau dia tidak memiliki dosa kesyirikan, maka dia belum dikatakan keluar dari Islam, kecuali dia menyatakan perbuatan bukan membunuh seorang mukmin halal, maka dia sudah jelas keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Ataupun ketika seorang muslim atau mukmin membunuh mukmin lainnya ya, maka dia tidak dikategorikan kekal di dalam neraka karena dia masih memiliki keimanan, bukan pelaku kesyirikan, bukan pelaku kekufuran, kekafiran. Panitia sibuk sepertinya. Nggak apa-apa lah, nggak kelihatan orangnya juga. Suaranya. Yang penting suaranya ya. Mang Udin menyimak, Mang Udin. Kemudian hadis Rasulullah SAW, hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan atau hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah ya, daripada terbunuhnya seorang muslim. Bagi Allah ya, hancurnya dunia dengan isinya itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim dengan terbunuh yang tidak dibenarkan oleh syariat, menunjukkan bahwasanya ini bukan perkara yang ringan membunuh seorang muslim, seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan dari dosa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh syariat maka termasuk dosa besar yang dapat mengakibatkan pelakunya mendapat murka Allah, laknat Allah, dan disiksa dengan siksaan yang berat. Bahkan Allah menyebut bahwa membunuh satu jiwa seperti membunuh jiwa seluruhnya. Jadi bahkan Allah menyebutkan seseorang membunuh satu jiwa
diperumpamakan dia seperti membunuh seluruh jiwanya. Menunjukkan dosa membunuh jiwa seorang muslim, seorang mukmin ini adalah dosa yang besar ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menekankan bahwa dosa diantara termasuk dosa 7 dosa besar yang membinasakan, yaitu dosa membunuh jiwa tanpa dibenarkan oleh syariat, termasuk 7 dosa yang membinasakan. Itu diantara dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa masih semangat? Masih, insyaallah. Walaupun gelap ya, tetap semangat ya. Ya. Kegelapan dunia belum seberapa daripada kegelapan di alam kubur ya. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu selalu menangis ketika melewati kubur karena ingatnya kegelapan di dalam kubur sendirian. Berbeda ketika kita kegelapan di masjid ini, masih banyak teman nih. Masih ada yang terlihat senyumnya Mas Alif tuh. Dosa yang ketiga yaitu berzina ya. Ini masuk urutan atau klasifikasi dosa besar ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina ya. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk ya. Di sini ya, mendekati zina saja tidak boleh ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini saddud adzari'ah, sebagai penutup celah atau sebagai antisipasi sebelum seseorang terjatuh kepada dosa besar yaitu zina, maka mendekati saja tidak boleh. Dan di antara bentuk-bentuk yang mendekati kepada zina banyak ya. Dari mulai apa? Pandangan mata ya, turun ke hati seperti itu. Maka oleh karena itu Islam menuntunkan agar kita senantiasa menundukkan pandangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Karena ini akan menjurus kepada tingkatan-tingkatan lainnya, sehingga Islam memberikan sadu adzari'ah ya, menutup celah ya dari perbuatan dosa kecil agar tidak terjatuh kepada perbuatan dosa besar ya. Dan ini pun berlaku pada dosa-dosa lainnya seperti memajang foto ya. Rasulullah SAW sudah jelas ya hadis-hadisnya melarang tentang menggambar-gambar makhluk bernyawa dan juga memajangnya, baik itu berupa tirai atau pajangan foto. Ini merupakan sadu adzari'ah ya, menutup celah agar tidak terjatuh kepada dosa yang lebih besar. Seperti contoh, misalkan seseorang memajang foto gurunya atau tuannya, sudah jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW diperingatkan tidak boleh di rumah ada gambar-gambar makhluk bernyawa, baik itu foto, lukisan ataupun patung ya, karena akan menjurus kepada dosa besar. Ya terbukti kan sekarang orang-orang yang gulu terhadap gurunya, terhadap tuanya, mereka memajang foto, memiliki keyakinan bahwasanya dengan memajang foto tersebut mendatangkan berkah. Ini adalah kesyirikan ya, karena sebelumnya juga sudah diperingatkan ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya ya, seperti itu. Atau misalkan dia memajang foto sendiri ya, ini pun akan menjerumus kepada kesyirikan. Misalkan foto kita dipajang, otomatis perasaan kita ada merasa wah kita mungkin masih muda atau ganteng atau gimana ya. Ini kan terjatuh kepada ria. Ini adalah kesyirikan. Bahkan ria merupakan dosa yang Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, karena ria termasuk dosa kesyirikan, yaitu syirik asghar. Itu diantara dalil Al-Quran yang menyatakan bahwasanya zina merupakan perbuatan dosa yang besar. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW
sepertinya tidak ada yang mengucapkan selawat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam tidak hati. terdengar ya, oh dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina atau tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan dia beriman. Maknanya ketika seseorang berzina, iman seseorang berada dalam keadaan lemah, bahkan terlepas dari hatinya. Para ulama menafsirkan dari hadis ini bukan lepas hilang total ya, melainkan ketika dia sedang melakukan zina, dia diibaratkan imannya itu di atas kepalanya ya. Kemudian ketika dia berhenti dari perbuatan tersebut, iman itu akan kembali kepadanya, karena ini bukan termasuk dosa kesyirikan, sehingga pelakunya tidak kekal. Ini sebagian ulama menafsirkan dari hadis tersebut bahwasanya ketika seorang berzina ya, dia tidak beriman itu maksudnya imannya sedang lemah atau imannya terlepas dari hatinya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terdengar nggak sama mahasiswi? Terdengar ya? Alhamdulillah. Berarti suara saya masih keras ya. Serentang. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis lain, la yukalimullahu salasatun la yukalimullahu yaumal qiyamah wala yuzakihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim, syekhun zani wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Ada 3 golongan ya, yang Allah tidak akan mengajak bicara pada hari kiamat, dan juga tidak akan mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan juga Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kasih sayang kepada 3 golongan tersebut. Bahkan Allah mengancamnya dengan azab yang pedih. Siapa saja itu 3 golongan? Yang pertama, orang tua yang berzina ya. Sudah tua ya, harusnya apa? Ini malah berzina, ini tua-tua keladi atau apa namanya. Nah, itu Allah tidak akan berbicara kepada seorang yang sudah tua, kemudian dia ketika di dunia melakukan zina ya, dan belum bertobat, dan juga tidak akan mensucikan jiwanya, dan juga tidak akan memandang kepadanya. Kemudian yang kedua, raja yang berdusta ya, di sini raja maksudnya umum ya, baik itu raja, presiden, pokoknya pemimpin lah. Ketika dia berdusta ya, mendustai rakyatnya, warganya, maka dia mendapat ancaman. Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan mensucikan kepadanya, dan juga tidak akan memandang di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir yaitu orang miskin akan tetapi sombong ya. Dia sombong, sudah miskin sombong ya. Sombong ya. Itu adalah 3 kelompok atau 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, dan juga tidak akan dipandang oleh Allah SWT pada hari kiamat. Jadi dosa zina merupakan dosa besar yang Allah larang dengan tegas, sebagaimana tadi ayat tadi, dan juga banyak ayat-ayat lainnya ya, tentang peringatan dosa zina. Dan juga Allah menyebut zina sebagai fahisyah, perbuatan keji ya, dan jalan yang buruk ya. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya ketika seorang berzina, imannya keluar dari dirinya, dan Allah sangat memurkai pelaku zina, apalagi jika dia tetap berada dalam perbuatan itu hingga tua ya. Menunjukkan bahwasanya zina termasuk klasifikasi dosa-dosa besar ya. Yang pertama tadi apa Mas Anto? Dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT ketika mati membawa dosa tersebut, Melakukan kesyirikan. Oke, kemudian yang kedua, membunuh. Tanpa alasan syar'i. Kemudian yang ketiga, Berzina. alhamdulillah. Lanjut apa sudah? Lanjut. Masih ada waktu ya? Masih. Kemudian yang keempat yaitu memakan harta riba. Ini pun masuk klasifikasi minal kabair, dosa-dosa besar ya.
Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislar riba wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amarahu ila Allahi wa man ada fa ulaika ashabun nar wa hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila ya. Itu perumpamaan orang-orang yang melakukan makan harta riba. Nah, dia tidak bisa berdiri ya. Melainkan ketika berdiri seperti orang yang kemasukan setan, gila ya, kesurupan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mereka menghalalkan yang Allah haramkan ya. Maka siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, artinya diampuni. Ketika sudah mengetahui dosa riba kemudian dia berhenti dan bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan urusannya kembali kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi, ya, sudah tahu itu perkara riba, dosa-dosanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi dia tidak mau berhenti dari perbuatan tersebut, mengulangi ya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tentunya di sini sebagaimana tafsiran tadi, kekal di dalamnya itu maksudnya karena ini adalah peringatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat dari Allah agar pelaku riba tersebut jerak. Dan kemudian juga dalam waktu yang sangat lama, karena perbuatan riba tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, dari keislamannya, kecuali dia menghalalkan atau dia pelaku kesyirikan seperti itu. Mati itu belum masuk. Kemudian dalil di antara lainnya yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin illam taf'alu fa'da'u biharbi min. Wahai orang, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan yaitu meninggalkan sisa riba, maka katakanlah riba yang belum dipungut ya. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ancaman yang dahsyat ya. Ketika seseorang ya, misalkan sudah terjatuh kepada riba dan dia menghalalkan sisa riba, Allah dan Rasulnya, seseorang persen, kemudian bunganya itu misalkan tinggal sekian ratus ribu ya. Sebelum lunas orang tersebut tahu ya, mendapat petunjuk lah dari ada yang mengatakan ini ada sisa riba, tanggung katanya, ada sisa riba lumayan 200 lagi buat beli kuota. Nah, ini diancam oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memeranginya. Jadi ketika kita tahu perbuatan tersebut adalah maksiat, dosa, lebih-lebih dosa besar, maka jangan punya merasa tanggung. Nah, udah, kalau kita yakin ya, tinggalkan, karena itu adalah kemaksiatan. Lebih-lebih ini adalah dosa ya. Kalau misalkan
tinggalkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, kemudian yang memberi makan riba, penulis riba, dan kedua saksinya. Ini tiga-tiganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakan harta riba atau orang yang memberi makan dari harta riba, misalkan seseorang pelaku riba, misalkan dia rentenir, otomatis untuk makanan dia ya itu hasil dari riba. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memberikan harta riba tersebut kepada saudara atau istrinya atau tetangganya, ini pun termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang penulis riba, misalkan dia punya sekretaris untuk menulis transaksi riba, ini pun masuk ke dalam ayat ini atau ke dalam hadis ini, yaitu mendapat laknat. Ataupun saksinya, saksi dia menyaksikan perbuatan tersebut riba, ini pun semua mendapat laknat. Mungkin kalau di zaman sekarang pelayanan servis atau misalkan satpamnya, karena mereka menyaksikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan riba. Satu lagi, Allah SAW zina sabu'una baban aisyruha mislu ayyan kihar rojul ummah. Riba itu mempunyai 70 pintu dosa ya, atau 70 tingkatan dosa. Yang paling ringan dosanya seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Ini dosa riba yang paling ringan. Jadi seperti seorang menikahi ibunya sendiri, yang menikahi ibunya sendiri. Jadi aman atau bagi para riba ya, bahwasanya dosa riba yang paling ringan itu seperti seseorang menikahi ibunya. Ya. Kan? Tidak boleh, haram ya. Seorang menikahi ibunya, alasan apapun. Jadi kita simpulkan dari dosa yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Bahwasanya Allah dengan tegas mengharamkan riba dan bahkan menyebut pelakunya berada dalam keadaan seperti orang gila. Ya. Bagaimana sih orang gila atau orang kesurupan ya? Nah, Allah ya. Bahkan mendapat ancaman kekekalan di neraka bila tidak bertobat. Jadi kekekalan sudah kita. Kemudian juga Rasulullah SAW melaknat semua pihak yang terkait dengan riba ya. Penerima, pemberi, penulis, saksi, atau penjaga. Mungkin kalau zaman kita satpam ya, ataupun dan yang lainnya ya, yang berkaitan dengan muamalah tersebut, karena mereka ada unsur tolong menolong ya, maka masuk ke dalamnya yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga riba termasuk dosa yang sangat besar, bahkan tingkatannya dijelaskan lebih buruk dari perbuatan zina dengan ibu sendiri ya. Nasallahu salamah ya, kita memohon keselamatan kepada Allah SWT dari dosa-dosa besar ya. Mungkin materi kuliah pada sore ini kita cukupkan sampai di sini, dan masih ada beberapa poin yang masuk pada kategori atau klasifikasi dosa-dosa besar. Dan perlu kita ingat lagi bahwasanya ketika kita mempelajari atau mengetahui dari perkara-perkara kejelekan, perkara-perkara keburukan, perkara-perkara dosa kemaksiatan, dalam rangka agar kita terhindar ya. Sebagaimana sudah kita sering menjelaskan, sering ulang bahwasanya Hudzaifah bin Yaman ya, beliau berkata bahwasanya dahulu para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang pintu-pintu kebaikan, tentang amal-amal kebaikan, tetapi aku bertanya tentang keburukan dalam rangka agar aku terhindar dari keburukan. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui kebaikan-kebaikan, kita bisa melaksanakan, dan juga dengan kita mengetahui keburukan-keburukan,
dosa-dosa besar, dari mulai kesyirikan, agar kita terhindar dan tidak terjerumus kepada keburukan-keburukan tersebut. Mungkin kita cukupkan pada kuliah sore ini, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pejuang akhir zaman yang berada di tanah uzlah ataupun di rumah masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.